Assalamualaikum and hi, welcome back to channel. Jadi di video kali ini aku akan sharing lagi yaitu tentang cara membuat login dan register di Android Studio menggunakan API, lebih tepatnya Poly API, dan menggunakan database PHP MySQL atau SAMPP. Oke, seperti biasa kita just try to make it. Oke, seperti biasa kita buat new project, pilih empty views activity, klik next. Name misalkan login dan register oleh MySQL kayak gitu. Ini di sini saya pakai bahasa pengurangan Java, dan kalau udah finish dan kita tunggu kedua-duanya sinkron. Sambil menunggu itu pastikan kalian sudah mendownload SAMPP dan kalian punya juga. Pastikan kalian sudah mendownload SAMPP. Nih, pastikan kalian sudah mendownload SAMPP. Nih, pilih aja yang terbaru sesuai dengan Windows atau Linux, sistem operasi PC atau laptop kalian. Terus kalian juga bisa download yang namanya kode editor kalian. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code ini. Nah, di sini untuk kode editornya saya menggunakan Visual Studio Code ini. Nanti ini jangan lupa download karena kita memerlukan ini untuk koneksi API-nya. Oke. Kalian juga bisa download yang namanya ini Postman untuk mengecek API kalian nanti jalan atau tidak. Tapi di video kali ini aku nggak akan menggunakan Postman karena cuma register sama login doang. Nih Postman, kalian bisa download juga. Mungkin di next videonya akan bermanfaat. Oke, kita kembali ke Android Studio-nya. Nah, kalau udah kedua-duanya sinkron, tinggal kita buat activity baru. Untuk login register, kita pakai empty views activity aja. Login dan register. Empty views activity, register. Ya, tunggu selesai yang di bawahnya dulu. Kita tekan finish untuk yang registernya juga, biar sekalian ini jalan. Nah, kalau udah dua-duanya sinkron gini, tinggal kita buat desainnya. Oke, kita buat desainnya. Kita buat sederhana aja desainnya. Kita register. Oke, using linear layout. Transition vertical. Kasih text view. Dan untuk login, text terbold, gravity center, margin 20. Ini text terbold, terus text size-nya 28 sp. Nah, kayak gitu, tinggal buat bawahnya. Saya akan menggunakan curve view. Di dalam curve view kita butuhkan linear layout lagi. Orientation vertical. Ini kasih margin 10 dp. Terus corner radius. Terus elevation. Di dalam linearnya kita kasih ini 10 dp. Ini kita kasih margin juga. Kalau udah tinggal buat, misalkan ini untuk bisa copy aja ini.
Nih misalkan gini udah kelihatan. Misalkan ini username, ini kegedean, kasih edit. Oke, jangan gunakan sensor. Nah kayak gini, nah 20 aja ya. Oke, terus edit text buat masukin datanya. Nah udah kelihatan. Ini nggak usah pakai margin, di sininya aja kita set ini biar lebih kelihatan 10 dp. Bentar. Nah kayak gini. Oke, terus tinggal copy ke bawah. Ini jangan lupa kasih ID. Misalkan ini et login, et username. Ininya Ctrl D ke bawah, tinggal ganti jadi password. Ini jadi et password. Bisa dikasihin di sini, misalkan ini username, terus ini juga ininya password. Atau kalian mau nambahin ini bisa nambahin vektor. Biasanya untuk yang login pakai person. Nah pakai person misalkan yang ini. Terus untuk yang password bisanya pakai ini. Oke, tinggal di sini taruh durable start. Apa ini password seperti log. Tinggal taruh durable padding 10 dp kayak gitu. Tinggal kita copy, taruh ke yang username. Tinggal gantinya dan just like that. Di sini tinggal. Nah kalau udah tinggal kita tambahin button, match parent, create content, ID, btn login, kasih teks login, tinggal tambahin margin lagi kalau kalian mau 20 dp 20 dp aja. Nah kayak gini. Nah gini aja untuk login dan registernya. Gini aja untuk loginnya. Nah gini aja untuk loginnya. Tinggal kita copy yang ini, kita ke register lagi. Alhamdulillah. Ini di register, tinggal ganti juga jadi linear. Orientation vertical. Alhamdulillah. Nah ini tinggal kita copy aja, ini kecilin, tinggal copy, paste deh di sini. Ini tinggal ganti jadi register. Misalkan kalian mau nambahin, ini juga bisa ganti jadi btn register. Ini yang register. Misal kalian mau nambahin alamat, misal silakan. Alamat nih, alamat nih. Oke, misalkan alamatnya kita taruh gambar home nih. Ininya bebas ya, ini just example guys. Home
Nah, ininya belum kita copy. Ininya ya. Alamat. Just like that. Oke. Nah, kalau udah nih, kalau login register tampilannya kalian buat. Sekarang buka Sampipi yang udah kalian download. Nih, buka. Pastikan kalian nggak perlu ada internet sih. Ini tinggal start yang 2 paling atas. Nih. Oke, nggak bisa. Coba lagi. Nah, kalau udah bisa gini, klik yang ini, MySQL, klik yang adminnya. Nanti kalian akan diarahin ke sini, localhost/php myadmin atau MySQL. Tunggu aja. Nah, nanti kalian diarahin ke sini. Nah, di sini kita perlu ngebuat API database baru. Nah, di sini tinggal misalkan my API Android. Tinggal enter aja kalau udah, atau tekan keris yang tadi. Nah, di sini kita suruh buat tabel. Nah, karena tadi kita kan hanya untuk membuat tabel login dan register. Di sini kita pakai satu table untuk menyimpannya. Dan di sini saya kasih nama user, atau bisa pengguna atau apa, bebas, misalkan user. Nah, kolomnya sesuaiin sama yang kalian tadi. Kan saya tadi tuh ada buat username, password, sama alamat 3. Kenapa 4? Karena di plus ID 1. Oke, tinggal kita go aja. Nah, di sini kalau misalkan ID user, baru username, nih baru password, nih password, terus alamat. Nah, ID usernya oke, integer, jangan lupa centang nulnya, terus primary key-nya ini. Nah, dia udah jadi auto increment dan jadi primary key. Ini kita jadiin primary key. Nah, untuk username-nya kita pakai yang parchar aja, taruh 100 mungkin. Passwordnya juga parchar, taruh 100. Alamatnya juga gitu, parchar, taruh 100. Nah, kalau udah ini nggak ada yang diisi lagi, tinggal save aja. Nah, kalau udah dia akan gini, akan nampil ID, username, password, dan alamat. Nah, kalau udah gini, udah kebuat database-nya, kalian pergi ke dokumen dan cari tempat di mana XAMPP kalian tuh keinstall gitu. Misalkan kayak saya ini di D, tinggal ketik aja XAMPP ini kayak gini. Kalian cari di mana tempat letak XAMPP kalian yang kalian install, misalkan di C atau di D. Ya, di sini contohnya di D. Tinggal pilih XAMPP, pilih yang htdocs. Nah, di sini kita buat folder baru namanya yang tadi, sesuaiin aja sama yang udah kita buat di database-nya. Android my API Android. Nah, kayak gitu. Nah, folder yang ini udah kita buat. Nah, yang ini kita pergi ke Visual Studio kita, terus kita buka folder yang tadi, di mana tempat kita simpannya. Bisa cara cepatnya sih gini. Nih, copy ininya. Atau bisa kalian tekan yang kalian yang ini. Kok kampus. Atau kalian bisa tekan yang kalian. Tinggal copas. Pergi ke kode editor kalian, pilih open folder. Pasti aja di sini ya. Nah, tinggal select folder. Nah, ini kan masih kosong nih. Nah, baru kita buat file PHP di sini karena kita menggunakan MySQL yang bahasa pemrogramannya menggunakan bahasa PHP. Jadi kita buat dulu dari koneksinya. Koneksi buat PHP. Ini tuh bertujuan untuk menghubungkan antara ini yang udah kita buat di database tadi di MySQL atau SAMPP, kita koneksikan dengan ini. Sekarang ini PHP, tag PHP, terus di bawahnya ini buat host. Nama localhostnya, misalkan hostname. Ini sama dengan ininya localhost.
Terus ini bisa kalian kopas ke bawah, caranya Shift Alt panah bawah ini. Ini tinggal ubah, misalkan jadi username. Ini buat database-nya ya, nggak ada hubungan sama yang login register tadi, belum ada hubungan. Kita koneksikan dulu antara database yang udah kita buat tadi dengan ini, dengan my PHP ini biar bisa connect gitu. BB nama database-nya apa tadi, nama database-nya yaitu my PI Android. Nah, kalau ini kan saya pakai Windows. Di sini passwordnya tuh kosong. Kalau kalian pakai kayak Apple atau macOS atau Linux, mungkin itu ada kodenya, kalian cari tahu sendiri. Nah, baru kita buat di sini koneksi untuk menghubungkan. Nah, tinggal mysqli/connect. Nah, ini MySQL connect. Kalian masukin satu-satu nih. Ini hostname-nya, username-nya, terus password-nya, terus db-nya, Ingat pastikan ini sesuai dengan yang udah kalian buat tadi, di namanya sesuai dengan yang udah kalian buat tadi di sini. Oke, ini kan kok sih. Nah, ini ada salah nama nih, kayak saya nih tadi kecepatan tekan enter nih. Oke, saya akan coba ubah namanya. Nih, ntar. Nih, rename database to my PI Android. Nah, kan ini masih my nih namanya. Oke, kita coba ubah jadi my API Android bersama. Nah, dia udah berubah kayak gini. Dan isi tabelnya masih tetap kayak tadi. Oke. Kalau kalian salah buat namanya tadi kecepatan tekan enter, kayak saya tadi, jangan don't be panic. Tekan pilih ini database yang kalian mau ubah namanya. Pilih operation. Kalian bisa ganti namanya di sini, kalian bisa hapus di sini. Oke. Don't be panic, guys. Oke, lanjut. Kembali ke Visual Studio Code. Nah, ini jangan lupa titik koma karena PHP itu kayak Java, harus ada titik koma, harus pakai titik koma. Nah, di sini kita buat sebuah kondisi. Jika koneksinya gagal, maka dia jika koneksi gagal, maka dia akan mencetak koneksi gagal. Cetak koneksi gagal. Jadi echo itu untuk mencetak di PHP. Kalian kalau belajar PHP juga pasti tahu. Nah, kalau udah koneksinya di sini, baru kita buat di sini API. Oke, API login. .php, jangan lupa .php-nya. Nah, untuk mengecek ini tuh udah terhubung apa belum? Caranya gini, kalian kembali ke sini. Ke localhost kalian nih. Ini copy, buka tab baru. Ini hapus sampai sini. Taruh nama database kalian, my API Android. Nanti akan muncul di sini, cek koneksinya. Nah, kalau nggak ada terjadi apa-apa di sini, berarti koneksinya tuh udah berhasil terhubung gitu. Nah, nggak ada nyetak apa-apa juga di sini. Nah, kalau udah gini, koneksi kalian tuh berhasil terhubung. Oke, misalkan kalau kalian mau biar ada koneksi terhubung gitu, di sini tambahin aja else karena ini logika terbalik. Cetak aja koneksi berhasil, koneksi gagal. Nah, jangan lupa Ctrl S. Kalian tinggal kembali ke sini, tinggal reload. Nah, koneksi berhasil. Kayak gitu. Sekarang API loginnya. Oke, kembali ke Visual Studio Code. Nah, untuk API login,
Untuk API login. Dan seperti biasa kita pakai tag PHP dulu nih. Ini tag PHP nih. Nah, kita include koneksi tadi. Caranya gini, include koneksi dot php. Begitu, jangan lupa titik koma. Terus kita buat lagi sebuah variable yang ada di dari register aja ya. Sama aja caranya sebenarnya. Kita buat yang register dah sekalian. Nih, API register.php. Ini caranya sama, tag PHP. Terus include. Nah, include koneksi.php-nya. Nih, koneksi.php, jangan sampai salah namanya. Nah, untuk rank register, misalkan yang kita inputkan tadi ada username, kita buat variable untuk username. Sama dengan nih pakai $post tanda ini, kurung ini, terus titik di dalamnya. Username. Samain ininya, variabel di sini sama yang udah kalian buat tadi di sini. Oke, kita punya saya apakah udah sama? Nah, username huruf kecil semua, password huruf kecil semua, alamat huruf kecil semua. Nah, kita samain sini username. Nah, tinggal buat ke bawah, jangan lupa titik koma. Ingat shift alt tanda bawah panah. Ini password harus sama ya. Buat lagi ke bawah alamat. Nah, kalau udah tinggal kita panggil database-nya pakai sintaks. Misalkan di sini query register sama dengan ini sintaks. Kalau kalian belajar SQL pasti kalian pernah menggunakan sintaks ini. Select semua dari table user di mana kita pakai username ini. Nah, kita pakai username ini nanti di mana username sama dengan sini titik 1 dulu, baru titik 2. Nih, titik 1 lagi, titik 2 lagi. Atau gampangnya gini, kalian buat dulu titik 2 gini, terus ditaruh dalamnya yang ini username. Nah, baru di luarnya ini titik 1, ini titik 1 lagi, baru titik 2. Nah, kayak gini. Oke, masih error, wait. Where username pengguna. Oh, ini kurang titik. Kayak gini, nah. Tinggal MySQL sama dengan MySQL query. Nih, koneksi sesuai yang kalian buat di DB koneksi tadi, di koneksinya tadi, koneksi.php-nya. Tinggal kalian masukin yang ini. Ini apa sih? Nah, jangan lupa titik koma. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu, nah kenapa saya gunakan gini? Nanti ada tujuannya. Ini result hasilnya sama dengan MySQL
ini ada i-nya ya, MySQL i gitu, MySQL i /num /row pakai s nih, masukin yang ini. Nah, tinggal paste. Nah, ini. Nah, tinggal kita buat di sini sebuah kondisi. Jika empty, jika dia tidak kosong, si username ini. Nah, jika dia tidak kosong si username ini, dan oke, ini kita buat ini dulu. Nah, kayak gini. Nih, si password juga gitu. Dan si alamat juga gitu. Jika mereka tidak kosong, maka di dalam sini if, nah pakai yang result sama dengan 0. Jika dia kosong, maka isi regis sama dengan insert. Nah, into ini cara memasukkan data. Ini nama tabel yang udah kalian buat tadi. Nah, tinggal sini into user, taruhlah username, surname, password, alamat. Kayak gitu. Nah, di sini enter ke bawah aja, taruh values, nilainya tinggal kalian titik satu gini, terus pakai $, username ini kayak buat lagi tuh, password sama alamat. Kalau udah, jangan lupa titik koma di sini. Nah, tinggal di bawahnya nih MySQL regis, ini nama variabel regis sama dengan MySQL query, yang ini pakai yang ini lagi, dua ini, tinggal paste, jangan lupa titik koma, tinggal cetak. Kalau dia berhasil, maka daftarnya berhasil. Kalau dia gagal, kita bikin else. Nah, guna yang ini supaya tidak ada username yang sama. Jadi di sini kita taruh username sudah digunakan. Jadi dia nggak akan bisa menggunakan username yang sama gitu. Nah, di sini taruh else lagi di luar sini. Kita cetak lagi. Cetak ini. Taruh semua data harus diisi lengkap. Berarti kalau ada yang kosong itu nggak boleh. Nah, sekarang kita kembali ke login. Ini Ctrl S saja buat nge-save. Nah, untuk yang login caranya sama aja. Cuma di sini kita pakai get. Ini bisa kalian copy aja yang dua ini. Nah, ini kita ganti jadi get. Karena pause itu untuk menyimpan data, get itu untuk mengambil data. Nah, baru di sini kita pakai $check. Ini select, pakai sintak lagi from user. Kita ambil di mana username sama dengan username, dan password sama dengan, ingat titik satu di sini, titik satu dulu. Nah, gini baru password, harus benar-benar sama-sama ini ya, kalau enggak biasanya dia error. Nah, kayak gini. Kalau udah, tinggal MySQL sama dengan MySQL query yang ini,
tinggal panggil yang koneksi tadi, koma yang cek. Jangan lupa titik koma, tinggal hasilnya, resultnya sama dengan mysql slash num rows. Nih tinggal mysql. Nah kayak gitu. Di sini kita buat lagi sebuah kondisi, jika ini itu kosong, ini itu kosong, dan passwordnya juga kosong, maka if kita buat lagi sebuah kondisi, if result sama dengan 0, maka kita print 0 atau kosong. Jika tidak, jika resultnya tidak kosong, maka kita print misalkan selamat datang atau login berhasil setelah kalian. Ini else kita buat ini aja, ada data ya masih kosong. Nah ini udah API login registernya udah, tinggal kita cek lagi. Cara ngeceknya kembali ke ini browser kalian yang udah kalian gunakan sebagai pembuka localhost kalian. Tinggal ini kembali hapus ke My API Android. Nah kalian bisa pilih ini yang mana yang mau kalian tuju, misalkan ini sama ini kalian klik. Nah ini udah ada tulisan koneksi berhasil. Nah fungsi postman tadi sebenarnya untuk mengecek ini, ketika kalian ngepost data, berhasil nggak kalian postnya dengan ini. Ini kan ini tuh error gini ketika kalian ngepost gini tuh nggak apa-apa sebenarnya karena datanya belum ada. Nah ini juga sama karena datanya juga belum ada. Nih datanya belum ada, username dan passwordnya juga belum ada, ini belum ada. Oke kita lihat lagi di loginnya, get di ininya post. Nah kalau udah gini kita tinggal kembali ke Android Studio kita. Ini biarin aja dua ini kebuka, oke. Nih yang penting udah kayak gini. Kita kembali ke Android Studio kita. Di sini kita buat sebuah kelas baru. Di sini saya namain kelasnya itu db kontrak. Jadi ini tuh untuk ngambil database-nya gitu. Nah, sebelum itu kita perlu menambahkan Gradle atau library untuk polynya gitu. Jadi caranya kayak gini. Kita panggil dulu implementation ini yang ini titik 2, ini tanda petik 2, tinggal taruh com, kita panggil library poly. Caranya com.android.poly yang ini, pilih aja yang ini. Nah kalau udah tinggal sinkronisasikan. Kalau udah selesai sinkronisasinya, kalian pergi lagi ke db kontrak, ini hapus saja. Nah di sini kita baru buat API-nya. Oke, sini untuk kelas untuk API-nya nanti ini kita buat public static string, misalkan ini tuh untuk IP-nya. Nah untuk IP ini
kalian pergi ke tekan Windows R, Windows plus R. Kalian ketik di sini CMD. Kalau udah kebuka CMD, nah ini nggak usah diikutin, bebas. Nah kayak gini, tinggal tekan if config untuk ngelihat ini IP address kalian nih. Jadi IP address kalian ini tuh dari internet yang kalian gunakan gitu. Nih. Nih kalian copy aja yang ininya, kalian copy. Ctrl C. Terus kalian paste di dalam sini. Ini fungsinya apa? Ini tuh agar bisa kita akses nanti yang di sini. Ini API ini bisa kita akses nih. Misalnya nih kita ubah nih pakai yang ini. Nah, dia akan error. Kenapa? Karena salah tempat. Yes. Di sini localhost-nya ini kita ganti nih. Misalkan ganti ini. Enter. Nah, dia akan kembali ke sini. Nah, kayak gini. Oke. Dan untuk yang ini tuh berubah mungkin bisa setiap jam, tergantung koneksi kalian, internet kalian. Kalau kalian matiin data terus nyalain lagi mungkin masih sama, mungkin setiap hari dia berubahnya, I don't know. Nah kalau udah ini tinggal kita buat API-nya. Buatnya misalkan itu URL register gitu. Register sama dengan, nah tinggal taruh aja di situ. Sebenarnya ini, nah kalau udah gini, titik koma dulu. Kalian bisa copy ke yang ini. Kalian bisa copy ini kan. Nah, nih copy ke sini, tapi ininya nggak perlu ditambahin dari sini. Sininya tinggal kalian ganti dengan gini, tutup plus tutup gitu, taruh IP di sini plus lagi. Nah kayak gini. Ini maksudnya sama kayak ini. Ini maksudnya sama kayak ini ya. Ini maksudnya sama kayak ini. Oke, ini taruh 2 aja. Ini kalian bisa copy ke bawah, bikin lagi untuk yang login. Nih, yang login. Ini kenapa saya bikin kayak gini? Karena nanti ketika IP-nya berubah, kalian nggak perlu ngubah satu-satu di sini. Kalian tinggal ubah variabel ini. Oke. Ininya ubah jadi API login. Nah, kayak gini. Nah, untuk API login registernya udah. Sekarang kita kembali ke login registernya, kembali ke sini. Seperti biasa, kita panggil dulu kelas-kelasnya dan import ID-ID-nya. Ada ET, username, ET, password, ET, editnya mana? Nah, kayak gini, ET, alamat. Nih, terus ada button, PTN, register. Nih, kita username sama dengan view by ID sama dengan view by ID r.id.get username, copy ke bawah. Nah tinggal di sini if ya gini aja, ini kan ke register berarti dia oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Ini lanjut aja. Oke, sini ketika btn register itu ditekan, maka dia akan, kita ambil dulu, misalkan di sini kita buat sebuah variabel baru untuk username sama dengan username
dot get text to string. Untuk passwordnya juga gitu. Terus untuk alamatnya juga gitu. Nah kalau udah kita buat kondisi if tidak gini, username is empty, ini is empty, or password is empty, ini logika terbalik, alamat is empty, maka lakukan ini jika dia tidak kosong. Kalau dia kosong, kita kasih sebuah ini, kita application context sama ini apa namanya, kayak pemberitahuan gitu, ada data yang masih kosong, jadi dia nggak boleh kosong gitu. Oke, ini tinggal sort. Nah di sini jika tidak kosong, nah di sini jika tidak kosong, maka kita akan simpan di database dengan API tadi. Caranya string request, nih request dari file yang udah kita import tadi, nih string request sama dengan new string request. Ini request dot method, nih dot method dot. Di sini kalau untuk register kan kita ngepost, berarti post, koma, kita panggil dari kelas db tadi, nih db contract dot url yang register, koma, new response listener, nih new response listener. Nah ini ada merah, but don't be panic guys, ini don't be panic. Oke, kalian tinggal bikin koma di sini, terus new response error listener. Di sini tinggal kalian taruh nanti dari itu kita buat ini dulu, tos, kita pakai tos lagi untuk menampilkan apa yang disampaikan oleh API-nya gitu. Ini respond to string, sama length sort. Kalau dia ini berhasil kesimpan, maka kita alihkan ke intent. Caranya start activity, new intent, get application contacts, tujuannya. Sini tujuannya ya login .class. Ini kalau udah berhasil disimpan, ini nerima respon dari ini. Oke. Nah kalau error, kita buat errornya. Ini bisa di copy. Ininya tinggal ganti aja sama error string, kayak gitu. Nah ini ada merah, ini buat kita nyimpan datanya. Jadi nyimpan data ke database-nya untuk pakai PHP MySQL itu sedikit berbeda. Di sini kita menggunakan yang namanya hashmap. Jadi sini pakai override. Jadi kita akan ini yang protect hashmap, ini hashmap isinya string, terus get params, terus out failure, baru ke sini ini hashmap. Nah di sini yang merah ini titik koma dulu. Nah ini hashmap, kita panggil lagi hashmap, ini string,
string params sama dengan new smap titik koma, baru params dot put, masukkan nilainya, ada username dan nilainya username, terus ada password ya password, ada alamat ya alamat, kayak gini. Nah, ini yang untuk kita simpan, tinggal kita balikan nilainya, yaitu params yang ke titik koma. Nah, untuk registernya udah berhasil kita buat nih. Sekarang untuk yang login sama aja, ini bisa kita copy ke login, nih ke login. Ini alamatnya nggak ada, ini btn login, ininya juga kita copy. Nah, ini yang beda btn login aja. Nah, tinggal btn login set on customer new on customer. Nah, di sini kita lupa tambahin untuk yang registernya. Kembali lagi ke sini buat tambahin yang registernya. Oke, jauh banget. Oke, margin start dp margin n dp. Oke, kayak gitu nggak apa-apa, biar lebih deket. Margin start 20 dp, margin n 20 dp. Oke, I want change the color, guys. Bebas ya, mau pakai warna apa, aku mau ganti warna ini biar jadi thumbnail aja nanti. Ini juga ini mau pakai warna kuning yang lebih tebal. Oke, registernya juga. Oke. Oh, ini ada margin top ya, margin top. Ini juga pasti margin bottom full dp. Nah, udah ke copy warnanya, tinggal paste kayak gini. Oke, kembali ke login. Sini kita tambahin btn register. Ini tinggal kalian copos ke bawah, Ctrl D. Ini kalau btn registernya ditekan, maka akan dia mengarah ke register dong, .class. Kalau btn loginnya ditekan, kita ambil data dulu kayak tadi, kayak gini. Nih, untuk alamatnya nggak perlu. Terus kita buat lagi permisalan. Ini username-nya kosong atau password-nya kosong, maka kalau tidak, kalau tidak ada yang masih kosong, atau kita buat aja password atau username salah. Nah, di dalam sini baru kita panggil datanya. Caranya sama kayak tadi, cuma di sini kita perlu request poly dulu, request QQ nih, Q. Astagfirullah. Nah, di sini kita perlu request QU nih, QU request nih, request QU sama dengan poly dot new request QU get application context.
Ya di sini baru sama kayak tadi, string request sama dengan new string request nih request queue dot method salah ininya dot method salah di sini. Nah di sini request dot method dot get. Nah ini kita pakai get, yang tadi kita pakai post karena kita kan menyimpan data. Ini mengambil data, kita gunakan get dot url yang login plus. Nah di sini kita pakai username-nya tadi untuk mengecek apakah username-nya udah digunakan atau belum. Oke, sama password-nya juga. Nah, di sini kita pakai username tuh untuk mengambil datanya dari database kita. Ini kayak gini sintaknya. Ini plus username. Ini plus lagi dan ini buat string dan password sama dengan plus password baru koma new respon listener. Nah, di sini masih ada error kayak tadi, taruh koma, terus new respon error listener. Copy aja yang error yang ini. Taruh di sini. Nah, ini masih ada error, tinggal titik koma aja, tinggal request queue dot add string request yang ada di dalam sini. Nah, di dalam sini kita buat sebuah permisalan if response yang ini equals, maksudnya respon yang diberikan oleh echo-nya tadi kan kita buat dia itu untuk yang login, kita buat echo-nya itu selamat datang, maka ini kita copy biar sama di sini selamat datang gitu. Kalau udah sama maka buat toast di sini login berhasil dan dia akan diarahkan ke main activity gitu. Jadi start activity new intent get application context diarahkan ke main activity dot class. Kalau dia belum, maka kita buat kalau dia nggak equal selamat datang, maka kita buat ininya nggak perlu login, gagal. Nah kayak gini, login gagal. Nah kalau udah, kita pergi dulu ke manifest ini. Di sini karena ini plan jadi nggak perlu internet. Kalau kalian udah ngupload ini database-nya ke web atau pakai hosting, baru kalian taruh di atasnya internet. Ininya kita pindahin ke login biar kalau dia logi pas aplikasinya dijalankan, ini yang pertama kali, halaman login yang pertama kali muncul. Oke, kita coba jalanin aplikasinya. Nah, ini aplikasi yang udah kita buat tadi. Pergi ke register, kita coba register, misalkan username-nya A, password-nya A. Oh, ini belum kita ubah jadi ya. Udah nggak usah. Alamatnya AA, kita register. Dan berarti di sini karena belum bisa. Di sini kita perlu menambahkan resource permission internet.
Dan untuk yang passwordnya tadi kita input tipenya kita ubah jadi password ini juga untuk yang register juga nih input tipe password kayak gini. Oke, ada masalah dengan API-nya sepertinya. Oh ini dia. Kita belum request.add-nya guys. Sorry guys. Kita belum di sini, kita belum tambahin yang ini. Request QU sama dengan request QU sama dengan oleh dot new request QU ini for request QU get application context. Kita belum tambahin ini, ada di dia nggak mau connect. Sorry guys. .add nih .add yang ini string request. Nah kalau sekarang kita jalanin mungkin dia bisa connect. Oke, kita coba lagi. Tapi terkadang juga ada HP yang nggak bisa menggunakan ini gitu. Kayak ada permasalahan di Windows Defender-nya atau apa. Teman saya juga pernah kayak gitu. Jadi tinggal tekan register. Ini katanya, oke kita lihat dia bilang apa. Sekarang udah connect cuma ada error. Kita lihat errornya. Ini dia bilang, oke, request cursor answer info in unactive. Not clear HTTP. Oh, di sini kita lupa menambahkan sesuatu, yaitu ini clear biar data ini arus trafiknya kayak aman gitu. Ini kita coba lagi. Tinggal register alamatnya register, koneksi berhasil, daftar berhasil. Oke guys, kita cek di database-nya nih. Pasti dia udah masuk ke sini sih datanya. User struktur, oke, enter browser belum ada. Koneksinya karena tadi udah berhasil, ininya nggak perlu deh kita taruh koneksi berhasil. Kalau saat koneksinya gagal aja deh. Sekarang kita coba daftar ulang. B register daftar berhasil. Kita coba cek lagi ke database-nya. Oke, belum muncul di sini. Nah, ternyata di sini API kita tuh masih salah guys. Walaupun daftarnya udah berhasil, tapi dia nggak berhasil nyimpan ke database. Karena yang kita simpan itu yang ini. Tapi seharusnya yang ini guys, yang register. Sorry guys. Oke, kita lanjut. Ctrl S, kita coba lagi masukkan sekarang. Nih, misalkan register register sangat berhasil kalau kita reload dan datanya udah muncul di sini. Sekarang untuk yang login, kita coba login apakah berhasil guys. Password login dan login berhasil. Oke, mungkin segitu aja video untuk hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena manusia nggak akan pernah jauh dari salah. So ya, coba lagi dengan karya kalian sendiri, buat cari crudenya sendiri. Untuk video crudenya mungkin saya akan buat kalau ada waktu. Dan ya, itu saja untuk shortcut dari program ini. Kan bisa lihat di GitHub saya 114, dan kalau kalian ada project DM aja ke IG saya atau ide project dan sejenisnya. Dan ya, that's it. See you in the next video. Be yourself and stay classy.